kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber Ines yang luar biasa. Ada Fathia dan juga Bang Estu. Nah, Fathia dan juga Bang Estu. Kemarin kalian sudah melaksanakan pendidikan ya? Kemarin berapa lama pendidikannya? 5 bulan, Bu. 5 bulan. Apa rasanya pendidikan selama 5 bulan? Boleh ceritain nggak? Ceritain dong. Gimana? Awal memulai pendidikan itu sebenarnya kayak nggak nyangka aja gitu, Bu. Bisa nggak ya awal pertama pendidikan di menanjak kaki di Sepoluan gitu. Terus ngomong sama diri sendiri kayak, bisa nggak ya aku nyelesain pendidikan ini 5 bulan? Bisa nggak ya saya ikut pendidikan ini? Bertanya-tanya di dalam diri gitu, Bu. Nah, mungkin memang 1 hari, 2 hari atau seminggu lah gitu, Bu. Itu kayak ada rasa takut, kayak misalkan kaget gitu, tiba-tiba nggak pernah latihan fisik, tiba-tiba latihan fisik gitu. Jadi kayak ada rasa kaget di dalam diri gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah di akhir pelantikan kayak ngerasa, ya Allah, alhamdulillah saya bisa ngikutin, saya bisa melewati proses selama 5 bulan di pendidikan di sekolah ini gitu. Kayak rasanya tuh kayak bercampur aduk gitu. Oke. Kalau dari Bang Estu sendiri seperti apa? Waktu itu kayak gak nyangka kan, bisa nih di SPN ini mijakin kaki gitu. Pas minggu pertama tuh kayak belum terbiasa karena culture shock tadi kan. Sama kayak si Patiani tadi. Awal-awal. Penyesuaian ya. Penyesuaian. Jadi pas udah lama-kelamaan akhirnya terbiasa. Pas benar kata si Fathia tadi tuh, pas pelantikan tuh kayak udah selesai ya gitu. Kayak kerasa gitu benar. Terus kalau dari selama proses pendidikan nih 5 bulan, ada nggak sih tantangan yang kalian hadapi pada saat proses pendidikan itu? Kalau tantangan sendiri sih paling pada saat pas menembak ibu di sini. Karena kan orang kira kamu tuh disabilitas gitu kan, kira-kira bisa nggak gitu. Nah di situ kalau untuk Bang Estu sendiri buktiin bahwa kami yang para disabilitas ini bisa sama seperti yang lain. Paling gitu. Kalau dari Fathia? Iya, tantangan saya juga sama seperti Bang Estu ya. Kemarin waktu menembak, ngeliatin pistolnya itu kayak, bisa nggak ya saya ini menembak gitu. Bertanya juga. Jadi di sekolah itu selalu menanyakan dalam diri, saya bisa nggak ya, saya bisa nggak ya. Tapi selalu saya tanamkan dalam diri itu afirmasi positif dalam diri kayak, kamu tuh harus bisa, Tia. Kamu harus bisa membuktikan kamu bisa gitu. Nah jadi selama 5 bulan di sekolah itu hal-hal yang nggak pernah dilakukan dengan adanya afirmasi positif itu yang membuat saya lebih yakin dalam diri, saya bisa gitu, Bu. Jadi tantangannya dalam hal latihan fisik itu yang menjadi tantangan saya, Bu. Oke. Tapi kalau untuk dari pengasuh sendiri, pasti kan ada nggak sih yang kayak misalnya karena kondisinya, mohon maaf gitu kan, yang berbeda gitu kan dengan yang lainnya. Ada nggak sih yang kayak mungkin pengecualian atau kekhususan yang diberikan oleh pengasuh di tempat pendidikan kalian, baik di Sepawon atau di SPN? Nah, kalau untuk pengasuh sendiri sih nggak ada, Bu. Jadi disamaratakan semua. Oke, kalau dari Fathia juga sama? Kalau dari Fathia sama, Bu. Tidak ada pengecualian dan tidak ada perbedaan. Karena malahan pengasuh yang selalu memberikan motivasi, Bu. Memberikan motivasi. Saya tuh sempat berpikir ya, maksudnya gini, ini gimana ya kalau misalnya, kan emang udah informasi soal penerimaan ini kan memang tahun lalu luar biasa sekali ya. Bahkan mendapatkan apresiasi juga dari semua pihak. Nah yang saya pikirkan ini adik-adik kalau misalnya lagi pendidikan gimana ya? Ada kesulitan nggak? Saya aja berpikir seperti itu gitu loh. Ternyata kalian nggak ada kesulitan sama sekali, itu luar biasa loh. Karena saya juga ngerasain sendiri ya, maksudnya mungkin ya sama sih dengan kalian ya. Pendidikan awal pasti kenapa nggak selesai gitu. Ternyata udah dilakuin, yaudah selesai juga ya gitu sih. Sama berarti ya? Iya, sama. Semuanya sama, kita harus merasakan mungkin gak enak dulu ya. Sampai pada akhirnya nanti bisa mengikuti arus, kemudian nanti udah enak deh ke belakangnya. Baik, lanjut lagi kalau misalnya untuk teman-teman di sana. Bergabung bersama dengan katakanlah teman-teman yang dalam kondisi yang
tidak berkekurangan, otomatis kan kalian disamakan nih. Bagaimana respon dari teman-teman yang lainnya di tempat pendidikan saat kalian sedang menjalani pendidikan? Kalau dari Pangestu, teman-teman yang tahu Pangestu tuh jalur disabilitas, mereka tuh kayak, itu semangat tuh, kamu pasti bisa gitu. Selalu semangatin. Kan di sana tuh kan karena belum terbiasa, awal-awal kan sering kayak, duh kok gini ya gitu kan, sering mikir gitu. Tapi yang teman-teman lain tuh, ayo tuh bisa tuh, semangat, pasti bisa, pasti selesai. Dan itu ternyata membawa semangat juga untuk kalian ya. Kalau dari Fatia sendiri? Ya, kalau dari Fatia, teman-teman sangat care, sangat peduli Bu. Malahan Fatia selalu dibantu di pendidikan. Fatia yang ngerasa kayak gak enak sama teman-teman gitu. Kayak kalian ngebantu saya, nanti kalian takutnya dimarahin, takutnya kalian lama. Nggak apa-apa, saya bantu gitu. Tapi di sisi lain Fatia selalu bilang sama mereka, kalian nggak boleh loh menyerah. Meskipun mereka sering bilang, capek ya pendidikan gini, kita harus bisa kuat, kita harus bisa semangat gitu. Kamu harus bisa menguatkan diri. Saya selalu bilang sama teman-teman kayak gitu. Terus mereka bilang, ya Allah Fatia, kami termotivasi sama kamu, kan? Kamu bisa. Kami kira kamu tuh nggak bisa, cuma satu tangan aja gitu. Tapi malahan kami ngeliatin kamu yang lebih bisa dari kami gitu katanya. Gitu kayak saya ngerasa, alhamdulillah kamu ada semangat gitu Bu. Lebih gitu. Oke, terus kalau dari semua nih, selama 5 bulan kalian pendidikan, ada nggak sih cerita yang mungkin sampai dengan sekarang, pasti masih anget-anget dong, sampai dengan sekarang tuh kalian bakalan inget terus dan bakal mungkin sampai beberapa tahun kemudian kalian bakal akan ceritakan cerita itu lagi? Apa yang paling berkesan selama pendidikan? Ada ini sih Bu, misalkan kayak contohnya menembak, itu hal-hal yang bener-bener di luar apa ya Bu, di luar ekspektasi bisa menembak gitu. Tapi kesulitannya kalau dari Fatin memang sama kayak yang lainnya? Disamakan Bu. Berarti awalnya dibantuin untuk memasangkan pelurunya Bu, tapi kedua kali, ketiga kalinya enggak, katanya bisa sendiri. Tapi untuk yang 2 tangan berarti disandarkan? Siap, 1 tangan Bu izin. Jadi kayak gini Bu. Jadi cuma 1 tangan aja Bu. Oke. Kalau dari kamu ada pengalaman nggak? Kalau dari Pangestu sih sebenarnya yang nggak bisa dilupain sampai sekarang tuh teman-teman yang sebara tuh, karena mereka tuh sering bantuin Pangestu. Kayak tuh biarin kami aja tuh, kayak pas outbound kemarin kan ngelewatin apa tuh sungai-sungai tuh kan, takutnya Pangestu tuh salah jalan gitu, tuh sini kata mereka tuh, biar Pangestu tuh nggak kenapa-kenapa gitu. Itu yang paling nggak bisa dilupain. Teamworknya juga dapat. Iya benar. Baik. Nah mungkin ini adalah terakhir pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda di zaman sekarang, dan mungkin juga yang mungkin masih ada orang yang menganggap bahwa disabilitas itu adalah sebuah keterbatasan. Silakan disampaikan. Pesan dari saya ingin memberikan motivasi kepada rekan-rekan di luar sana bahwa kalian harus yakin dengan kemampuan diri kalian. Harus yakin bahwa kalian itu pasti punya kelebihan. Khususnya para penyandang disabilitas. Kita harus semangat, kita harus berjuang terus, jangan pantang menyerah. Jangan lupa minta restu orang tua dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak tahu rezeki sudah diatur sama yang di atas. Yang memiliki kekurangan, yang disabilitas, di mata Allah kita itu istimewa. Jadi tetaplah terus berjuang, tetap semangat, dan jangan putus asa. Baik, makasih Fatia. Terus dari Pangestu? Kalau dari Pangestu, buat rekan-rekan yang ingin masuk instansi seperti polisi atau TNI itu, tetap semangat. Kami yang seperti disabilitas ini aja tetap semangat buat masuk ke polisi. Apalagi rekan-rekan yang sehat, walafiat, harus semangat, harus bisa lebih dari kami. Baik, terima kasih untuk motivasinya. Berarti ini membuktikan bahwa disabilitas bukan berarti kita terbatas. Betul ya? Baik, terima kasih pemirsa sudah bersama dengan kami. Kita berbincang sudah kayaknya hampir setengah jam ya gitu, bersama. Dan semoga ada waktu lagi, kesempatan lagi kita bisa berbincang lagi ya. Amin. Sukses selalu, sehat selalu,
dan dilancarkan untuk semuanya. Amin. Pemirsa, kita pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya dan salam presisi.